walaupun secara online, yang mana sebagaimana kewajiban kita bersama adalah untuk menuntut ilmu. Kita masih diberikan kemampuan, diberikan juga ya harus kita ketahui, kita pelajari bagaimana kita ini mensikapi ya, kita selaku orang di dalam sistem kepemimpinan ya, apapun, apakah sebagai pemimpinnya ataupun sebagai orang yang dipimpin, itu tentu itu semua ya, butuh ilmu, ya, butuh agar kita ini bisa benar dalam mensikapi, benar di dalam kita menempatkan diri. Jadi segalanya itu ada ilmunya, ada ngajinya. Jadi sekarang kita membahas tentang kepemimpinan ataupun pemimpin di dalam Islam dari sudut pandang agama Islam. Rekan-rekan semuanya, kepemimpinan ataupun pemimpin kita kenal itu ada yang formal, yang kita kenal sebagai pemimpin pemerintahan dari sekup ataupun wilayah negara ataupun sampai yang di bawah, sampai yang terbawah, mulai dari negara, provinsi ataupun kota madya, kabupaten, sampai yang terbawah, kelurahan ataupun RW, RT. Ini adalah pemimpin formal. Kemudian ada lagi pemimpin non formal atau kepemimpinan non formal. Ini adalah orang-orang ya, para ulama. Jadi orang-orang yang punya fungsi, yang bisa menggerakkan masyarakat, yang bisa menginspirasi masyarakat dalam moralitas, dari sisi moralitas bisa menggerakkan ya, agar syariat ataupun agama ini bisa terlaksana dengan baik ya, bisa diaplikasikan dengan baik ya. Moralitas masyarakat ini bisa dijaga, bisa terjaga karena adanya kepemimpinan informal ini. Jadi orang-orang yang menjadi guru kita, orang-orang yang membimbing kita ya di dalam agama ini adalah pemimpin-pemimpin informal. Jadi kedua fungsi tadi, kedua kepemimpinan tadi, baik yang formal maupun informal, ini di dalam agama itu wajib ada. Wajib artinya tidak bisa ditinggal, harus ada pemimpin formal maupun informal di dalam masyarakat, dalam satu wilayah, di dalam satu organisasi, itu harus ada. Kenapa demikian? Dikarenakan jelas ya, jelas sekali bahwa kalau di dalam kitab-kitab agama, jadi nasbul imam wajibun, memimpin atau menjadikan pemimpin itu adalah wajib. Karena dari pemimpin, katakanlah pemimpin formal tadi, pemerintahan tadi, roda pemerintahan, jalannya sistem pemerintahan, jalannya segala sendi kehidupan, baik ekonomi, sosiokultural, apapun ya, keamanan dan sebagainya, ini bisa berjalan dengan baik sehingga masyarakat, sehingga kehidupan kita bermasyarakat dalam bernegara, dalam segala aspek sosial, ekonomi dan sebagainya, pendidikan, itu bisa berjalan dengan baik. Maka bisa dibayangkan jika ketiadaan daripada pemerintah, ketidakhadiran sebuah sistem pemerintahan, maka yang terjadi adalah anarki. Hukum tidak bisa berjalan, keamanan, ketertiban, ya, segala yang terjadi ya, kekisruhan, sistem tidak berjalan, sosial ekonomi segalanya akan menjadikan tata bernegara, tata bermasyarakat akan rusak. Kita tidak bisa mungkin bekerja dengan baik, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa beribadah ya, dan sebagainya.
maka mutlak diperlukan sebuah sistem pemberian, sebuah kepemimpinan. Begitu juga dengan pemimpin informal, tanpa adanya pemimpin informal, tanpa adanya ulama, para guru-guru kita, sudah barang tentu kehidupan beragama di masyarakat, moralitas, ataupun sendi-sendi keagamaan, kehidupan beragama di masyarakat tentunya akan terjadi sebuah pelemahan, ya, akan terjadi yang namanya penurunan keimanan, moralitas yang turun, ya. Ada dekadesi moral, adanya kerusakan moral dan sebagainya. Itu semua adalah hal yang wajib yang ada di dalam sebuah masyarakat ataupun katakanlah organisasi. Jadi itu adalah hukumnya wajib kita menjadikan ataupun membentuk, ya, sebuah kepemimpinan atau sebuah sistem kepemimpinan, baik secara tadi, ya, formalnya, ya, dalam pemerintahan, baik yang sampai yang terbawah, ya, tingkat mungkin RT, RW dan sebagainya, itu mutlak ada. Kemudian juga tadi yang non formal tadi. Kemudian dari sisi prasyarat atau persyaratan, ya, katakanlah kita ingin punya pemimpin, ingin memilih pemimpin, ingin menjadikan adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau sebuah wilayah di masyarakat, ya, di sebuah organisasi misalkan, maka perlu, ya, kita ketahui apa persyaratan untuk menjadi pemimpin tadi. Yang jelas di dalam kitab-kitab agama bahwa syarat untuk menjadi pemimpin, apakah itu pemimpin formal, ya jelas yang formal, ya, bahwa harus orang yang muslim. Yang harus kita pilih, yang harus kita jadikan adalah orang muslim. Kemudian berakal, jelas dewasa, dan punya yang namanya jiwa kepemimpinan, punya mentality, ya, kepemimpinan. Itu harus. Karena mentalitas ini adalah yang menjadi penggerak, menjadi motor, bisa menggerakkan sistem tersebut, bisa menggerakkan bawahan-bawahannya, bisa menggerakkan segala subsistem ataupun yang ada di dalamnya ini bisa tergerak untuk berjalan, ya. Segala berjalannya, ya, sistem tersebut itu mutlak dibutuhkan orang yang punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa mentality tadi, keberanian, punya daya kewibawaan, ya, punya satu ketegasan, ya, punya sebuah harisma, ya. Ini satu hal yang harus mutlak dimiliki, karena tanpa adanya itu tidak akan bisa, ya. Jadi oleh karena itu sistem tadi tidak akan bisa berjalan tanpa ada orang yang punya kemampuan semacam itu, maka tidak sembarangan orang ataupun tidak semua orang ini bisa menjadi pemimpin. Jadi komunikasi, punya mentalitas, maka otomatis punya komunikasi dengan bisa berkomunikasi baik, ya. Tidak, ya, tentu beda halnya dengan orang yang tidak punya mentalitas. Katakanlah paling sederhana, kalau kita ini orangnya introvert, kalau kita ini orangnya pemalu, kita itu orangnya yang penakut, ya, takut dibicara di depan orang banyak dan sebagainya, lah ini sudah ada masalah, ya. Jadi kalau seperti itu maka sulit. Kalau kita tidak punya mentalitas semacam bagaimana bisa menggerakkan, bagaimana bisa menginspirasi, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, ya, dengan bawahan, dengan orang-orang yang akan kita bawa dalam sebuah sistem organisasi atau pemerintahan. Jadi itu mutlak. Kemudian adil. Adil itu apa? Adil itu bukan orang yang pelaku dosa besar, itu harus kita upayakan. Terus bagaimana misalkan yang terjadi seringkali ada pilkada ataupun pil apalah, ya,
itu calon-calonnya katakanlah mungkin ya bisa terjadi satu kali satu ketika terjadi bahwa pemimpin-pemimpinnya dari sisi moralitas mungkin ya barangkali terjadi. Ini banyak yang tidak sesuai ya, mungkin dari sudut pandang kita mungkin orangnya bukan orang yang terbaik ya, dari sisi moralitas atau dari sisi perilaku dan sebagainya. Maka yang harus kita pilih ya, yang harus kita dahulukan ya, utamakan adalah orang yang paling rendah, paling minimal dari sisi rusaknya ya, dari sisi morality yang rusaknya tadi ya, perilakunya yang jelek tadi itu yang paling minimal. Itu yang harus kita dahulukan. Jadi kepemimpinan punya jiwa kepemimpinan tadi, kemudian keadilan, kemudian juga punya skill ya, punya pengetahuan dan skill itu juga. Kalau zaman sekarang bagaimana punya skill memanage ya, memanage bisa menjadikan sistem itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, itu juga di era sekarang itu juga wajib diperlukan. Karena kalau tidak punya skill demikian, tidak punya pengalaman lah katakanlah menjalankan sebuah sistem, maka bisa-bisa rusak sistem tadi. Kemudian pemerintahan itu sendiri ya, dari sisi kepemimpinan tadi, pemimpinan yang formal tadi, ini juga sama halnya dengan ketika kita di tingkatan yang terbawah ataupun di lingkungan, di lingkup lain, di skup yang lain, katakan organisasi, maka harus ya di lingkungan perusahaan ataupun kantor ataupun di sebuah komunitas ya, organisasi, maka mutlak jika kita ingin di situ ada pemimpin, karena memang wajib ada, karena tidaklah mungkin semuanya jadi supir, jadi pemimpin yang tidak karu-karuan, maka harus ada orang yang bisa menghandle, orang yang bisa menjalankan sebuah sistem tadi, yang punya kriteria, punya persyaratan tadi. Itulah harus kita, jangan asal ya, seringkali kadang-kadang orang asal milih, kadang-kadang milih temannya agar tidak ada niatan untuk hanya sekedar guyonan ataupun ingin menjerumuskan ya, istilahnya begitu kadang. Nah, ini tentunya bisa akan berdampak ya, tidak berjalannya sebuah sistem, tidak akan berjalannya visi ataupun misi daripada organisasi, ya, tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yang ideal ya bagi seorang pemimpin tadi adalah bagaimana punya akhlak ya, di samping punya ilmu ya, punya ilmu agama ya yang baik ya, punya bekal ilmu agama yang baik. Ini adalah mestinya bukan wajib ya, tapi seyukjanya. Ini adalah faktor plus yang mestinya dipunyai. Kenapa? Karena kalau punya pendidikan ataupun punya ilmu, tentunya segala langkah kebijakannya akan lebih terkawal, akan sesuai dengan syariat. Kemudian dari sisi moralitas tadi dari sisi akhlak ya, akhlakul karimah, akhlak yang baik ya, punya kelembutan ya, punya rasa kasih sayang terhadap rakyat ataupun masyarakat ataupun anak buah. Ini penting sekali juga karena dengan punya kemampuan ya, kasih sayang, ini akan bisa lebih bisa menjaga, bisa ngemong dan sebagainya ya. Ini akan lebih baik pada jalannya sebuah organisasi. Dan juga barang tentu ada dari pihak orang bawahan ataupun rakyatnya akan punya rasa respect, punya rasa penghormatan, punya rasa sayang juga, cinta juga. Ya, ini adalah faktor plus yang juga mestinya dipunyai. Jadi ini diantara hal-hal yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin ya, dalam kepemimpinan di sudut pandang agama Islam. Mungkin ya di luar Islam itu banyak contoh-contoh ya, kita melihat bahwa
ada pemimpin-pemimpin yang mungkin ya tentu saja tidak Islam orangnya dari sisi moralitas dan sebagainya, tapi yang terjadi kenapa kok seperti itu tapi kok bisa berjalan, karena memang sistemnya sudah jadi. Di negara-negara barat dan sebagainya itu kadang-kadang pemimpinnya yang kita anggap ya tidak karu-karuan, brengsek dan sebagainya, tapi sistemnya itu sudah jadi. Ya, tapi tetap walaupun kita yang memandang seperti itu juga sama, ya di rakyat mereka sendiri juga menganggap pemimpinnya brengsek dan sebagainya, itu juga sama. Seperti itu. Tapi yang menjadikan beda mungkin dengan kita-kita yang di negara kita atau di negara Islam atau negara berkembang yang lain, bahwa sistem di negara-negara mereka ini sudah baku. Ya, ini yang menjadi faktor plusnya. Jadi walaupun sebrengsek apapun ya pemimpinnya itu masih karena ada sistem yang sudah dibangun sedemikian rapinya. Kemudian tentang dari sisi kita sebagai bawahan atau sebagai rakyat, itu tentu ada hak ataupun kewajiban ya, harus bagaimana kita bisa mensikapinya. Jadi kalau tadi secara agama bahwa pemimpin itu kalau dalam agama, dalam kaidahnya itu bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa segala kebijakan, segala tindakan daripada pemimpin terhadap rakyat atau bawahannya itu harus didasarkan atas kemaslahatan, kebaikan atas bawahan ataupun rakyatnya. Itu adalah kewajiban yang melekat pada seorang pemimpin, itu harus dilaksanakan. Jika tidak, maka sudah barang tentu konsekuensi berat ya, ataupun laknat dari Allah ataupun dari para malaikat makhluk seluruh bumi ini akan menimpa ya pada pemimpin tersebut. Jadi konsekuensi tanggung jawab beratnya itu di situ. Nah, kemudian kita sebagai rakyat ataupun bawahan itu punya juga kewajiban dan hak yang harus kita lakukan. Yaitu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, apa namanya kewajiban kita. Kewajiban kita adalah taat selama tidak apa yang diminta ataupun diperintah ya, ataupun apa yang dilaksanakan oleh pemimpin itu tidak menyalahi aturan syariat, maka wajib kita taat ya. Ini adalah kewajiban sebagai rakyat atau bawahan. Di dalam agama itu harus ada ketaatan, karena ini adalah salah satu rukun atau sendi dalam sebuah sistem kepemimpinan. Tanpa adanya ketaatan maka tidak akan bisa berjalan namanya sebuah sistem. Oleh karena itu sekali lagi ini wajib. Kemudian juga sikap yang harus dijaga adalah bagaimana kita bisa menjaga akhlakul karimah ya. Jadi kalau kemarin kita sempat membahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kalau kita ada kemungkaran pada pemimpin kita, apa yang harus kita lakukan? Itu cuma dua ya. Jadi memberikan pengertian dan dengan secara halus, dan memberi nasihat secara halus. Artinya langkah-langkah berikutnya misalkan dengan keras ya, dengan nada ataupun dengan kata-kata keras, ataupun yang selanjutnya dengan tindakan-tindakan yang secara fisik dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi itu ada tata keramanya. Di agama itu kita diajarkan begitu. Artinya apa? Bahwa kita itu misalkan ya mensikapi bahwa pemerintahan kita atau pemimpin kita siapapun ya, entah itu pemerintahan yang formal ataupun yang semi formal ya, mungkin di organisasi kita, di lingkungan kita, maka kita harus ya, ini harus kita dalam mensikapi ya, itu perlu adanya rambu-rambu tadi, bahwa boleh kita itu memberikan nasihat ya, kita memberikan masukan-masukan yang baik, tentu dengan cara-cara yang sopan, yang halus ya. Ini yang harus kita jaga, karena seringkali contoh-contoh yang ada di masyarakat ataupun di negara ini ya, terus terang itu dicontohkan bagaimana
orang dengan seenaknya memaki-maki pemimpinnya, orang dengan seenaknya, entah itu pemimpin formal atau non formal, itu sekarang modelnya seperti itu tidak bisa kita contoh. Jadi kita harus kembalikan pada ajaran agama, makanya perlu kita ngaji ini tadi. Jadi siapapun dia, walaupun dia itu statusnya siapapun, kalau bicara ya, bicara di tengah ya orang banyak ataupun di medsos dan sebagainya, bicara secara kasar menyangkut kebijakan pemerintah ataupun bahkan yang sekarang lebih kasar lagi tadi, yaitu secara pribadi, menyerang secara pribadi ya, memfitnah dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi. Itu adalah bukan contoh yang baik. Kita punya pedoman sendiri, kita punya prinsip sendiri dalam agama. Itu tadi. Sebagaimana di dalam, jadi kita itu seringkali menonton ataupun dipertontonkan contoh-contoh yang tidak baik seperti itu. Itu tidak perlu kita contoh. Itu hal yang buruk. Di mana ada orang dengan di medsos atau dimanapun dia secara kasar memaki-maki, menghujat dan sebagainya, itu bukan hal yang baik, bukan contoh yang baik. Kita punya prinsip, kita punya ajaran agama yang harus kita pegang, yang perlu kita aplikasikan. Bagaimana kalau mensikapi ada pemimpin kita yang keliru, yang ada kemungkaran di situ, maka yang harus kita lakukan adalah dengan lemah lembut ya, memberikan pengertian dan nasihat yang lemah lembut. Itu dicontohkan dalam Al-Qur'an sendiri. Allah ini ketika menitahkan ya, berfirman kepada memerintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kepada diutus ya kepada Fir'aun. Fir'aun itu sudah zalim luar biasa, mengaku Tuhan lagi. Itu kan sangat kejahatan dan kezolimannya sudah luar biasa, kemungkaran daripada Fir'aun tadi. Tapi apa yang Allah titahkan, perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, itu bunyinya redaksinya bin faqula qaulan layyina, katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut. Nah, ini orang yang zalim, bengis, jahat luar biasa ya, yang ngaku Tuhan lagi. Itu seperti itu firman Allah, perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, sekarang yang dicontohkan orang-orang tidak peduli siapa pemimpinnya, apakah baik atau buruk, orang seenaknya ya, memaki-maki, menghujat dan sebagainya, itu bukan contoh yang baik. Jadi sekali lagi bahwa prinsip itu harus kita pegang. Nah, contoh-contoh yang ada ya, kita harus selektif ya, apa yang dipertontonkan kepada kita semua, maka kita kembalikan pada prinsip agama, pada ajaran agama. Bahkan para salaf, di mana sebagaimana Imam Abu Hanifah ini beliau mengatakan bahwasanya jika kita itu punya pemimpin yang zalim, katakanlah, maka apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita harus kita sikapi, apakah kita demo dan sebagainya? Tidak. Jika ada pemimpin yang nyeleweng, zalim, yang dikatakan jahat, maka apa yang harus dilakukan? Imam Abu Hanifah mengatakan kita harus banyak istighfar. Istighfar, meminta ampun pada diri kita dan meminta ampunkan kepada pemimpin tersebut. Ini jika terkait dari pemimpin formal tadi, yaitu pemimpin pemerintahan. Jadi tidak ada dalam Islam itu berontak ataupun melakukan demo-demo yang sebagaimana kita lihat. Jadi justru malah kita diperintah untuk banyak istighfar. Kenapa? Karena menurut para salaf bahwasanya sebetulnya apa yang terjadi, yang menimpa kita berupa kezoliman dari pemimpin tadi, itu adalah cerminan daripada kemunafikan dan kerusakan ya, dosa-dosa kita. Oleh karena itu ya harus dibersihkan dulu dosa-dosa kita. Kita harus banyak istighfar, memohon ampun pada kita dan memohon ampun pada orang yang zalim tadi, pemimpin yang zalim tadi. Maka Allah ini dalam satu kitab ya,
Ini dikatakan bahwa Allah, jika kita bisa mensikapi demikian, maka Allah akan meluluhkan hati pemimpin tadi untuk kita. Jadi jika kebetulan tadi kita itu diberi pemimpin yang baik, maka harus kita syukuri. Tapi kok tiba-tiba misalkan kita punya pemimpin yang buruk, yang zalim dan sebagainya, maka kita harus sabar. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita beri nasihat, beri nasihat yang baik, yang lemah lembut, ya jangan sampai kita merusak, ya, merusak kewibawaan, ya, merusak reputasi ataupun nama baiknya. Karena apapun yang kita lakukan seperti tadi, merendahkan, mencaci maki, dan itu adalah hal-hal yang buruk, yang mana orang-orang awam, ya, orang-orang kebanyakan ini akan memicu, bisa menjadikan mereka itu memicu semakin juga ikut-ikutan merendahkan, akan menjadikan kewibawaan dari pemimpin tadi juga ikut semakin rendah. Kalau kewibawaan semakin rendah, tentu saja sistem tadi ataupun subsistem daripada kepemimpinan ini juga akan terpengaruh, akan juga menjadi lemah. Lemahnya sistem tadi akan berdampak luas, ya. Sebagaimana kita ketahui, jika satu itu dalam sebuah kitab juga dinyatakan bahwa jika satu pemerintahan ini berbuat zalim, ya, sebuah pemerintahan ini jika tidak amanah, ya, maka yang terjadi dampaknya itu luas, ya. Sosioekonomi, ya, itu juga akan terdampak semua. Maka ini tadi bisa dibayangkan tadi bahwa jika sampai terjadi katakanlah kekosongan kepemimpinan, maka terjadi luar biasa, akan terjadi sebuah kebangkrutan, ya, sebuah kehancuran dari sebuah negara. Pernah terjadi di Suriah itu, bagaimana pemerintahan itu pernah kosong, ya, karena ada peperangan. Wah, itu tidak karu-karuan, ya. Jadi korban nyawanya itu berapa ratus ribu orang yang harus mengungsi, meninggalkan kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, kehilangan keluarga dan sebagainya. Tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar, tidak bisa bersekolah dan sebagainya. Ini adalah sebuah malapetaka besar. Oleh karena itu, maka sekali lagi wajib kita itu memilih pemimpin, menjadikan pemimpin, dan juga kewajiban kita adalah sebagai rakyat, sebagai bawahan ini untuk taat, ya, untuk menjadikan sistem ini berjalan dengan baik, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian juga bagi kita tadi bahwasanya kita itu di dalam agama tidak dianjurkan, tidak diberikan perintah, ya, ataupun aturan agar kita itu menghujat ataupun berdemo dan sebagainya. Tapi yang harus dilakukan tadi adalah kita banyak introspeksi. Maka Allah akan meluluhkan, akan menjadikan pemimpin yang zalim tadi menjadi lebih baik. Dan upaya-upaya untuk memberikan masukan, ya, tadi sekali lagi, ya, memberi nasihat dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan asalkan dengan lemah lembut, ya. Ini adalah ajaran agama. Tentu hal ini barangkali apa yang saya sampaikan itu kadang-kadang mungkin di era sekarang ini agak asing. Kok saya belum pernah mendengar semacam ini, ataupun ini kok melawan mainstream yang ada. Mainstream yang ada kan sekarang kan yang dicontohkan seperti itu, memaki-maki pemimpin dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Itu satu contoh kecil saja bagaimana kita di dalam sholat berjamaah. Kita itu diperintah sholat berjamaah adalah suatu kewajiban, ya, wajib kifayah. Di dalam satu masyarakat, satu kampung itu harus ada yang sholat berjamaah, entah itu di masjid atau musola. Jika tidak ada sama sekali, maka berdosa semua. Sholat berjamaah itu bisa berjalan, pertama jika ada imam, kedua adanya makmum. Imam ini pemimpin, makmum ini adalah yang dipimpin atau rakyat atau bawahan. Imam kewajibannya adalah menjaga agar sholat ini dari awal sampai akhir ini bisa terjaga, bisa
berjalan dengan baik ya, terjaga dari hal-hal yang membatalkan ataupun merusak keabsahan daripada sholat. Itu kewajiban daripada pemimpin. Kalau tidak, maka ya rusak semua. Sholat makmumnya juga sholat makmumnya juga rusak, juga tidak sah. Jika orang yang menjadi imam itu tidak memenuhi syarat tadi, mungkin tidak punya ilmu, sehingga tidak tahu bahwa yang dilakukannya ini membatalkan atau menjadikan sholatnya tidak sah. Maka itu tadi mutlak diperlukan kemampuan tadi, skill ya, pengetahuan tadi. Kemudian juga mentality tadi. Orang yang tidak biasa ngimami tentu akan grogi. Lah, kalau sudah grogi ya bisa-bisa rusak semua sholatnya. Ya. Bacaannya mungkin bisa keliru-keliru ataupun paling tidak ini akan menjadikan disharmoni ya, di dalam sebuah jamaah. Kemudian bagi seorang makmum, bagi makmumnya, maka wajib untuk taat di dalam jamaah tadi. Jika makmum tidak mau mengikuti gerakan imam, tidak mengikuti imam, maka sholatnya dianggap batal, dianggap tidak. Itu salah satu contoh di dalam sebuah jamaah ya, contoh kecil. Oleh karena itu di dalam ini sekup-sekup yang lain ya, dalam sebuah organisasi, di kantor dan sebagainya, perusahaan dan sebagainya, maka mutlak adanya kepemimpinan yang mana pemimpin tadi punya skill ya untuk bisa menjalankan sistem dan manajerial tadi, kemudian punya keberanian, punya jiwa kepemimpinan. Kemudian bawahan juga demikian ya, punya ketaatan dan punya respect ya, bisa memberikan penghormatan yang semestinya ya. Jadi kadang-kadang yang terjadi orang itu kadang seringkali tadi menghujat ataupun menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik ya, secara akhlak ya, merendahkan, melecehkan pimpinannya, itu bukanlah akhlak yang baik di dalam agama. Jadi kalau kita ini temanya dalam agama, tentu kalau kita perbandingkan ataupun di luaran sana mungkin beda lagi ya, menganggap bahwasanya yang namanya alam demokrasi itu bebas ngomong apapun dan sebagainya. Tapi di dalam Islam tidaklah demikian. Jadi ini adalah sebuah sistem yang harus kita jaga. Jadi apakah apa hak dan kewajiban kita sebagai pemimpin ya, termasuk pemimpin rumah tangga. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, dalam hal ini sebagai suami adalah pemimpin rumah tangga, apa hak kita, apa kewajiban kita ya terhadap keluarga kita ya, memenuhi hak-hak mereka ya, bisa memberikan contoh yang baik ya, teladan yang baik. Karena bagaimanapun pemimpin ini adalah pemimpin terkecil ya dalam sekup keluarga. Pemimpin ini adalah pelaksana daripada, kemarin kita membahas amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa terlaksana dengan baik itu jika yang membawa atau yang melaksanakan adalah seorang pemimpin. Katakanlah kita pemimpin rumah tangga, maka kita memerintahkan, kita mengajak kebaikan, kita mendidik ya, keluarga kita. Maka ini adalah sebuah hal yang harus ya, yang wajib. Dan ini sebagai pemimpin ini akan lebih ya, karena yang kita sebagai pemimpin yang yang mendidik, yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi, tentunya akan bisa berjalan dengan baik ya, kalau kita adalah pemimpinnya ya. Dan sekali lagi bahwa ada juga pemimpin yang lain, misalkan seorang ibu ya, itu juga punya tugas atau punya kepemimpinan juga ya. Jadi pemimpin utama tetap seorang ayah ya, yang mana ini seorang ayah ini kalau di dalam baik sekup keluarga maupun sekup yang lebih besar sampai negara pun, yang namanya kullukum ra'in ra'iyatun mas'ulun an ra'iyatihi.
Kamu sekalian itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi kalau kita pemimpin keluarga, tentunya ini amanah ataupun kewajiban yang harus kita lakukan, harus kita tunaikan dengan baik. Kemudian juga keteladanan, ya, karena bagaimanapun ucapan, ya, kita perintah ya dengan ucapan dan juga dengan contoh, ini adalah yang terbaik, ya. Bahkan kekuatan daripada contoh ini lebih kuat. Makanya di dalam satu kaidah, lisanul hal aqwa min lisanil maqal, bahwa lesan ataupun bahasa, contoh bahasa perilaku itu lebih kuat daripada sekedar ngomong, ya. Sekedar ngomong tanpa adanya contoh. Maka ini mutlak seorang pemimpin harus punya seperti itu. Pemimpin siapa saja, apakah kita pemimpin di rumah ataupun di sebuah organisasi, ya itu mutlak. Kalau ingin ya amar ma'ruf nahi mungkar, sistem ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian seorang ibu juga demikian sama, punya kepemimpinan tadi terhadap anak-anaknya, terhadap rumah tangganya, terhadap urusan kerumah tanggaannya, yaitu semua adalah termasuk pemimpin di situ. Kemudian di sekup atau di lingkup yang lain, di sebuah organisasi, di kantor dan sebagainya, itu juga hampir sama, ya. Jadi ada masing-masing sebagai pemimpin, sebagai bawahan dan sebagainya itu punya standar, ya, punya prinsip, yang mana prinsip atau standar tadi adalah ada hasil dari sebuah belajar, sebuah pembelajaran, ya, dari sebuah penggalian ilmu, ngaji. Itu adalah hal yang tidak bisa tidak, ya. Oleh karena itu sekali lagi bahwa dalam bicara masa kepemimpinan dan pemimpin dalam Islam tadi, maka mutlak sekali prinsip dalam agama itu harus menjadi dasar ataupun landasannya. Jadi itu yang harus kita pegang. Tentu sekali lagi bahwa prinsip ini akan berbeda, ya, dengan orang-orang yang katakanlah tidak memakai prinsip agama. Itu beda lagi. Jadi sekali lagi bahwa dari sudut pandang agama, ya, dari sudut ini, ya, Islam, bahwasanya ada hal-hal yang harus kita ketahui, kita pelajari tadi. Sampai di sini mungkin ya apa yang saya jelaskan ini ada yang kurang lengkap ataupun masih belum bisa dipahami dengan baik, ataupun ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo, ya, ditanyakan. Oke, monggo. Monggo dari teman-teman. Oke, monggo. Mas Najib, monggo. Oke, monggo yang mau bertanya. Oke. Izin bertanya, Ustaz. Oke, monggo. Pemimpin menurut Islam itu bagaimana, Ustaz? Iya ya, gimana? Mungkin agak kurang jelas ya. Ya. Syarat pokok pemimpin menurut Islam itu bagaimana? Pokoknya pemimpin menurut Islam. Syarat pokok pemimpin, ya. Jadi dari sudut pandang agama Islam, jadi pemimpin dimanapun, ya, di keluarga ataupun di sekup yang lebih besar, itu syarat pokok, syarat utama adalah pertama adalah Islam, kemudian baligh,